Kenapa banyak pria rela mencari produk vitalitas sampai ke berbagai apotik, padahal harganya cuma sekitar 25 ribuan? Apakah benar produk murah seperti itu bisa membantu menjaga stamina pria? Atau sebenarnya hanya karena viral di media sosial? Dan yang paling penting, bagaimana cara memilih produk yang aman tanpa membahayakan kesehatan tubuh? Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast kesehatan bersama Dr. Sarah. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang sedang ramai dibicarakan banyak pria dewasa, yaitu produk vitalitas pria 25 ribuan yang banyak diburu di apotik. Tenang, kita tidak akan membahas secara berlebihan atau menjanjikan hal instan, karena tujuan podcast ini adalah edukasi kesehatan yang realistis, aman, dan mudah dipahami. Jadi buat kalian yang penasaran kenapa produk seperti ini bisa viral dan dicari banyak orang, pastikan tonton sampai selesai. Dan jangan lupa bantu like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan semakin banyak edukasi kesehatan yang bisa dibagikan. Yuk, langsung kita mulai. Seiring bertambahnya usia, banyak pria mulai merasa stamina tubuh tidak seperti dulu lagi. Biasanya mulai terasa saat usia masuk 40 tahun ke atas. Tubuh lebih cepat lelah, kurang bertenaga, dan aktivitas sehari-hari terasa lebih berat dibanding sebelumnya. Ini sebenarnya normal, karena tubuh pria mengalami proses penuaan alami. Salah satunya adalah penurunan hormon testosteron secara perlahan. Namun selain faktor usia, ada juga kebiasaan yang membuat stamina pria semakin menurun, seperti begadang, kurang olahraga, merokok, stres berlebihan, makanan tidak sehat, kurang minum air putih. Tanpa disadari, kebiasaan kecil seperti itu sangat mempengaruhi energi tubuh pria. Nah, ini pertanyaan yang paling sering muncul. Dok, memang ada produk vitalitas pria sekitar 25 ribuan di apotik? Jawabannya, ada beberapa suplemen dan produk kesehatan yang memang dijual dengan harga cukup terjangkau. Biasanya berupa suplemen herbal, vitamin stamina, minuman kesehatan pria, produk kebugaran tubuh. Beberapa mengandung bahan seperti ginseng, pasak bumi, zinc, royal jelly, dan vitamin B kompleks. Namun penting untuk dipahami, produk murah bukan berarti jelek, dan produk mahal juga belum tentu paling cocok untuk semua orang. Yang paling penting adalah memastikan produk tersebut memiliki izin BPOM, dibeli di apotek resmi, digunakan sesuai aturan, dan tidak dikonsumsi berlebihan. Karena menjaga kesehatan tubuh jauh lebih penting daripada mengejar efek instan. Sekarang ini banyak sekali produk dijual online dengan iklan yang terlalu berlebihan. Misalnya seperti dijamin langsung kuat, efek cepat dalam hitungan menit, tahan berjam-jam, dijamin perkasa permanen. Kalau menemukan iklan seperti itu, kita harus lebih berhati-hati, karena beberapa produk ilegal ternyata mengandung bahan obat keras yang tidak dicantumkan secara jelas. Efek sampingnya bisa berbahaya, seperti jantung berdebar, tekanan darah naik, pusing, sesak nafas, gangguan ginjal. Apalagi bagi pria usia lanjut yang sudah memiliki riwayat hipertensi, diabetes, atau penyakit jantung. Jadi jangan mudah percaya hanya karena produk sedang viral. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Sebenarnya rahasia pria tetap bugar dan percaya diri bukan hanya dari suplemen, tetapi dari gaya hidup sehari-hari. Karena tubuh sehat dibentuk dari kebiasaan sehat juga. 1. Tidur cukup. Tubuh membutuhkan waktu istirahat untuk memulihkan energi. Kalau sering begadang, tubuh lebih cepat lemas. 2. Rajin bergerak. Tidak harus olahraga berat. Jalan kaki 20 menit setiap pagi sudah sangat membantu tubuh tetap aktif. 3. Kurangi rokok dan gula berlebihan, karena itu mempengaruhi aliran darah dan stamina tubuh. 4. Konsumsi makanan sehat. Perbanyak sayur, buah, ikan, kacang-kacangan, air putih. 5. Kelola stres, karena pikiran yang terlalu stres juga bisa mempengaruhi kondisi tubuh pria. Selain suplemen, makanan juga punya peran penting untuk menjaga energi tubuh pria. Ada beberapa makanan yang cukup baik membantu stamina pria dewasa. Misalnya ikan, mengandung protein yang membantu energi tubuh. Pisang, membantu tubuh tetap bertenaga. Madu,
banyak digunakan sebagai tambahan stamina alami. Ikan laut mengandung omega 3 yang baik untuk kesehatan tubuh. Oatmeal membantu energi tubuh lebih stabil sepanjang hari. Makanan sehat memang tidak memberi hasil instan, tetapi manfaatnya jauh lebih baik untuk jangka panjang. Saya pernah bertemu pasien usia sekitar 57 tahun. Beliau berkata, "Dok, badan saya sekarang cepat capek dan kurang semangat." Setelah diperiksa, ternyata beliau jarang olahraga, suka begadang, dan tekanan darahnya mulai tinggi. Akhirnya saya sarankan memperbaiki pola hidup terlebih dahulu, mulai rutin jalan pagi, mengurangi rokok, tidur lebih teratur, dan menggunakan suplemen sesuai kebutuhan. Beberapa minggu kemudian, beliau datang lagi dan mengatakan tubuh terasa lebih segar, serta aktivitas sehari-hari menjadi lebih nyaman. Dari situ, kita belajar bahwa menjaga vitalitas pria itu bukan soal instan, tetapi soal konsistensi merawat kesehatan tubuh. Kalau keluhan stamina disertai gejala lain, jangan malu untuk memeriksakan diri. Apalagi bila muncul nyeri dada, sesak nafas, tekanan darah tinggi, diabetes tidak terkontrol, pusing berkepanjangan, tubuh sangat lemas. Karena bisa jadi ada kondisi kesehatan lain yang perlu diperiksa lebih lanjut. Semakin cepat diperiksa, semakin baik. Untuk para pria yang sedang mendengarkan podcast ini, ingat satu hal, vitalitas pria bukan hanya soal terlihat kuat, tetapi soal menjaga tubuh tetap sehat dan bugar dalam jangka panjang. Kalau ingin mencoba produk vitalitas pria yang dijual di apotik, pastikan memilih produk yang aman dan gunakan dengan bijak. Dan jangan lupa, tidur cukup, rajin bergerak, kurangi stres, jaga pola makan, rutin cek kesehatan. Karena tubuh yang dirawat dengan baik akan tetap terasa lebih prima meski usia bertambah. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, tulis di kolom komentar, siap hidup sehat. Dan share podcast ini ke teman atau keluarga yang mungkin membutuhkan informasi ini. Saya Dr. Sarah pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast kesehatan berikutnya. Salam sehat untuk semuanya.